kembali lagi untuk film. Iya. Gimana, Cak? Iya, jadi saya itu kerjanya kalau nggak ngilang lama terus muncul lagi dalam 6 bulan buat syuting film atau premier film. Jadi selalu kerjanya di Jakarta memang. Dan ini adalah film horor mungkin keempat saya atau kelima, dan bekerja sama dengan Anggi Umbara saat ini untuk film Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Dan ya ini merupakan film yang sangat mencuri perhatianku dengan skripnya yang membahas tentang mental illness, tentang anak usia universitas, anak usia yang udah dewasa menjelang dewasa, dia punya isu mental illness dan memerlukan bantuan dari psikolog. Dan di sini aku berperan sebagai partnernya Natasha Wilona yang membantu dia sebagai psikolog dia. Akhirnya menerima tawaran ini setelah sukses kemarin nih. Untuk film yang kemarin seperti apa sih, Cak? Iya, jadi setelah kemarin film ini 3 tahun lalu sudah menuai kesuksesan dan udah ada fanbase-nya khusus. Penulis yang lama, Balele, juga membuat skenario yang baru berdasarkan 4 tahun cerita dari serial yang pertama gitu. Jadinya ini adalah yang part 2-nya. Kenapa akhirnya bisa terlibat dalam film ini sih, tanya produser nih ya, kenapa akhirnya aku yang berjodoh dan akhirnya dipercaya. Mungkin juga karena waktu gitu, karena kan memang setiap aku ada promo film ke Jakarta pastinya aku menyempatkan juga untuk syuting sekalian, karena kan jaraknya kan lumayan jauh ya, untuk 8 jam flight gitu, dan meninggalkan anak pastinya. Jadi kalau ada premier film pastinya aku harus pulang ke Jakarta, dan di situ harus sudah ada film baru lagi gitu. Nah, tergantung juga sih sebenarnya approval dan rezekinya sebenarnya sampai di mana. Tapi pada saat ini ada tawaran film ini, dan ini sangat membahagiakan sekali. Akhirnya bisa membuka kesempatan lagi, mencari kerinduan lagi terhadap dunia seni peran yang selama ini udah 18 tahun tidak terasa aku ada di dunia seni peran. Dan aku selalu merindukan berada di sekeliling teman-teman kru film, teman-teman sesama aktor, dan juga membaca skenario yang luar biasa. Ada 100 scene, kadang-kadang bisa lebih, dan itu adalah proses mengenali diri sendiri lagi-lagi juga gitu. Ya itu mungkin yang membuat aku jadi lebih pengen explore di dunia film lagi, karena walaupun kita jadi ibu, kita harus tetap juga mengisi batin kita dengan hal-hal yang membuat kita fulfill gitu, yang bisa membuat hati kita senang. Kak tadi cerita sedikit soal sampai harus ke psikolog, tadi untuk riset tapi ternyata harus menyambung ke psikolog. Itu seperti apa Kak prosesnya? Iya, jadi tadi aku cerita sama teman-teman wartawan. Sebenarnya apa sih bentuk pendalaman karakter untuk film ini? Aku bilang pada saat aku di Sydney itu, kalau kita mau ke dokter khusus, kita tuh harus ada rekomendasi atau referral dari dokter umum. Nah, dari general practitioner ini aku direkomendasikan, sebenarnya tidak direkomendasikan, cuma diberikan pertanyaan, kenapa emang kamu merasa pengen ke psikolog atau psychologist gitu. Aku bilang ya nggak apa-apa, saya pengen tahu aja at this stage saya perlu atau enggak konsultasi sama seorang pakar gitu tentang mental illness, stage of my mental health gitu. Dan padahal untuk riset film ini juga gitu. Cuma akhirnya dokternya bilang tolong jawab pertanyaan ini, ada 10 pertanyaan, dan saya kan nggak jujur ya jawabnya, pastinya saya pengennya yang jujur gitu, walaupun saya pengen riset karakter tapi saya pengen yang jujur juga jawabnya. Terus pada saat saya jawab, dokter itu bilang dari hasil skor yang kamu jawab tadi, sebenarnya kamu memerlukan untuk datang dan punya session menjalani session di psychologist, dan juga kamu di situ bisa cerita tentang apa aja gitu kata dia, karena tugasnya psikologis di sana atau dimanapun harus mendengarkan. Mereka tidak memberikan resep, mereka tidak memberikan solusi, mereka hanya
satu arah mendengarkan aja gitu. Jadi aku pikir, ternyata kita nggak tahu ya kalau kita ada di fase tersebut gitu. Dan mungkin kan kemarin juga saya sempat merasa kehilangan kan, dan sempat keguguran anak yang kedua gitu di usia yang sangat muda kehamilannya. Jadi mungkin itu yang membuat saya kayak I have to finding myself again gitu. Itu yang membuat saya akhirnya ya nggak apa-apa deh kalau pada akhirnya saya curhat ke orang lain selain suami saya ya, atau selain ibu saya. Jadi saya tahu sebenarnya dalam fase ini saya sedang menjalani apa gitu. Kaget juga. Dan sampai sekarang nggak sih? Iya. Sampai sekarang nggak sih belum psikolognya? Disuruh Balik lagi. terapinya sih 2 kali doang. Iya. Jadinya kemarin baru sekali, aku udah keburu pulang ke Indonesia. Jakarta. Jadi kemarin dokternya bilang, jadi kapan mau janjian lagi? Oh nanti dok, bulan Mei. Kenapa emangnya kok lama banget? Saya mau syuting film dok. Oh gitu ya, dokternya baru diceritain kalau ya saya sebenarnya juga punya profesi lain juga selain jadi ibu rumah tangga di sana. Oke, dokternya excited juga sih sebenarnya ngebenerin saya nih, saya emotional baggage saya selama ini gitu.